perusahaan. Kesuksesan finansial yang bisa diperoleh dari membangun usaha sendiri mendorong orang untuk memulai usaha mereka sendiri. Banyak kisah sukses para pengusaha yang berjuang dari nol dan harus melewati jalan panjang serta berliku, sebelum akhirnya meraih kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menjajal dunia wirausaha. Di sini, kamu bisa menyimak cerita pengusaha-pengusaha sukses dari tanah air yang berskala menengah hingga besar, tua maupun muda, yang rata-rata memulai dari bawah dan serba sulit sebelum mencapai kesuksesan yang sekarang. Di antaranya adalah sebagai berikut 1. Bob Sadino terlahir di Lampung, 9 Maret 1939. Mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan 1 mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Demikianlah kisah singkat dari Om Bob, semoga bisa jadi inspirasi buat kita dan semoga bermanfaat. Kisah singkat inspiratif pengusaha sukses Indonesia yang kedua Ibu Susi P. UJIAST UTI perempuan kelahiran 1965 yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI di bawah Presiden Jokowi ini adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Itulah kisah singkat dari Ibu Susi Pujiastuti, semoga bermanfaat dan kisah singkat pengusaha sukses yang ketiga adalah Reza Nurhilman. Bagi yang belum mengenal nama ini, mungkin kamu lebih mengenal keripik setan Maicih. Ya, Reza Nurhilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010 seorang diri saat berusia 23 tahun dengan modal awal 15 juta rupiah. Untuk bisnisnya ini, ia menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial, Twitter. Sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau nomaden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual sehingga membuat produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maicih di dunia maya. Baru setengah tahun saja, omset Maicih bisa mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Angka yang fantastis, bukan?
Demikianlah kisah singkat pengusaha sukses. Kisah singkat pengusaha sukses selanjutnya adalah Sunny Kamengmao. Kamu pernah mendengar tas tangan merek Robita? Tas Robita yang begitu populer di Jepang ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura itu. Orang yang berada di balik dapur tas merek Robita ini adalah Sunny Kamengmao, pemuda asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Siapa sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha sukses yang dapat menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya. Sunny mengawali bisnisnya dengan modal nekat. Setelah meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Bali, ia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel. Selang beberapa lama ia pun diangkat menjadi satpam karena dianggap memiliki etos kerja yang bagus. Selama itu ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa asing tersebut dan mempelajarinya dengan tekun. Keberuntungan mungkin memang berada di pihaknya sejak awal ia dipekerjakan di hotel tersebut. Karena di sana ia berkenalan dengan seorang pengusaha asal Jepang, yang kemudian memintanya untuk memasok tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Sunny perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya. Itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Demikianlah kisah singkat pengusaha sukses Sunny Kamengmao. Saat ini nama Gibran Rakabuming mungkin sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia di luar fakta bahwa ayahnya Joko Widodo adalah seorang presiden negara Republik Indonesia. Gibran adalah pemilik sebuah bisnis di bidang catering dan wedding organizer dengan nama Chili Pari. Sebelum menjabat menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta dan akhirnya Presiden RI, ayahnya Joko Widodo merupakan pengusaha mebel. Namun, Gibran memilih untuk merintis usaha sendiri tanpa campur tangan ayahnya. Ia memulai usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Meski sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ia mendapatkan persetujuan dari salah satu bank dan dengan modal pinjaman tersebut ia pun memulai Chili Pari dengan melayani pesanan partai kecil. Berkat kemampuan dan keuletannya sendiri, sekarang Chili Pari sudah banyak menangani order besar dengan jumlah tamu hingga ribuan orang dan usaha Gibran pun semakin berkembang. Demikianlah kisah singkat pengusaha sukses Gibran Rakabuming. Bagaimana dia mengawali bisnisnya dan ketekunannya sampai dia menjadi pengusaha yang sukses dan bahkan sekarang dia bisa menjabat wali kota. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sering belanja di Bukalapak? Atau dengar nama besar Bukalapak? Ahmad Zaki merupakan orang di balik perusahaan e-commerce ini. Selain menjadi pendiri, Ahmad Zaki pernah menjadi CEO dari Bukalapak. Menjadi pendiri dan CEO Bukalapak bukanlah pekerjaan instan dan mudah layaknya membalikan telapak tangan. Ahmad Zaki telah memiliki ketertarikan pada pemrograman sejak dirinya masih berada dalam bangku SD. Tidak hanya tertarik, bahkan ia pun sudah mengenal berbagai alat dan teknologi pemrograman. Ia pun kemudian mengambil pendidikan tinggi di ITM dan kemudian setelah lulus ia menjadi konsultan IT yang berfokus pada pengembangan website, aplikasi, dan juga pemasaran digital. Karirnya pun berkembang hingga pada tahun 2010 Ahmad Zaki bersama Nugroho Heru Cahyono mendirikan Bukalapak. Sejak itu ia pun menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Demikianlah sedikit kisah singkat pengusaha sukses Ahmad Zaki dengan Bukalapaknya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dan motivasi buat kita. Terima kasih.